Selamat malam buat kita semua. Jadi baik, pertama terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama kali saya akan menjelaskan hasil dan karya kami. Jadi di sini saya akan menjelaskan sistem informasi penyewaan kamera pada rental kamera Service Star. Jadi di sini sistem informasi penyewaan kamera pada rental kamera Star. Yang pertama abstrak. Abstrak rental kamera Service Star merupakan usaha yang menawarkan macam-macam pinjaman kamera. Tempat itu merupakan tempat usaha yang belum terkomputerisasi untuk mengerjakan pinjaman kamera. Kami meneliti penelitian ini merupakan desain deskriptif, ialah dengan melakukan pendekatan studi kasus pada rental kamera tersebut. Sedangkan pada sumber penelitian dengan metode pengumpulan data primer yang telah dilakukan, yaitu melaksanakan observasi, wawancara, serta mengumpulkan data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian dalam membangun sistem ini yaitu menggunakan teknik prototipe dan alat modelan. Perancangan sistem juga menggunakan alat terstruktur dengan menggunakan alat bantu seperti dokumen. Aplikasi yang kami gunakan menggunakan Java juga MySQL. Sistem informasi peminjaman kamera yang kami buat menjadi solusi untuk karyawan agar bisa lebih mudah dalam meminjam kamera, pengecekan kamera, dan laporan-laporan lainnya. Yang berikut pendahuluan. Dengan demikian, sistem informasi penyewaan kamera pada rental kamera Service Star yang dapat dipakai untuk memasuki data peminjaman kamera. Proses peminjaman juga melihat laporan dari proses peminjaman kamera dan penyiapan data tersebut di database. Selanjutnya, tujuan dan penelitian. Yang pertama-tama, 1. Menggambarkan sistem yang lagi berlangsung pada rental kamera Service Star sehingga dapat diketahui permasalahan untuk kemudian dipermudah. Yang kedua, untuk membuat yang diusulkan sistem informasi penyewaan kamera pada rental kamera Service Star yang dapat mempermudah baik dalam proses maupun pengolahan data dan informasi. Sekian dari saya, teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Setelah itu saya akan memberikan kepada teman saya atas nama Sebastian Poli Batahuna. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Onci Renggi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan di bagian kajian pustaka. Yang pertama, sistem informasi. Sistem merupakan pandang terhadap dunia nyata yang berupa elemen yang saling berkaitan agar mencapai tujuan dalam situasi yang berkompleks. Sistem ini selalu diciptakan oleh pakar tertentu dan tidak terjadi dengan sendirinya.
Berpikir sistem merupakan berpikir tentang berhubungan yang berangkat dari konsep kemunculan elemen. Sistem merupakan proses masukan yang dapat diberitahukan menjadi keseluruhan. Sistem dilihat dari salah satu cara untuk mencapai tujuan. Ada banyak sekali teori mengenai definisi sistem yang dijelaskan para ahli. Yang pertama, menurut Jogianto, sistem merupakan sekumpulan elemen yang berkaitan untuk mencapai satu tujuan tertentu. Sistem ini mengabarkan kajian dan kesatuan yang ada. Yang berikut menurut Indrajit, sistem merupakan kumpulan komponen yang mempunyai unsur berkaitan antara dengan yang lain. Informasi merupakan kumpulan beberapa data di organisasi dengan cara tertentu sehingga dapat memiliki arti bagi penerima data yang telah dikelola menjadi berguna bagi user, yaitu dapat memberikan keterangan ataupun pengetahuan. Sistem informasi yang kami ketahui merupakan suatu kerangka kerja yang dimana manusia dan komputer dapat koordinasikan untuk menggantikan masukan menjadi keluaran guna memenuhi sasaran perusahaan. Dapat dilakukan sebagai suatu metode atau prosedur yang menghasilkan. Berdasarkan dari arti sistem informasi tersebut dijelaskan oleh beberapa ahli yang sudah kami cantumkan di atas. Penulis sendiri mengartikan sistem informasi merupakan suatu sistem yang berisi kumpulan sistem yang diantaranya terjadi input, pemrosesan, serta keluaran yang sudah menjadi satu kesatuan informasi kepada pengguna. Tujuan dari adanya pembangunan dari sistem informasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, terintegrasinya sistem dibagi atas 3. Yang pertama, menyatukan sistem kepada individu dan sebuah kelompok. Yang kedua, pengumpulan data terhadap penyambungan dengan menggunakan otomatis. Yang ketiga, mengembangkan koordinasi serta pencapaian sinergi. Yang kedua, efisiensi dalam mengelola sistem dibagi atas 3. Yang pertama, pemakaian basis data dalam upaya untuk keseharian pengadministrasian data. Yang kedua, pengelolaan data yang berkaitan dengan karakteristik informasi yang ada. Yang ketiga, pemakaian juga pengambilan informasi. Yang ketiga, dukungan keputusan terhadap manajemen dibagi atas 3. Yang pertama, melengkapi informasi guna untuk memenuhi kebutuhan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, akuisisi informasi eksternal dengan melalui jaringan komunikasi. Yang ketiga, ekstraksi dari informasi internal terpadu. Baik, yang ketiga, pengertian rental. Rental merupakan bentuk usaha di bidang jasa yang di dalam usahanya terdapat unsur penyewaan dalam bentuk suatu perjanjian atau kesepakatan di mana pengguna jasa harus membayar atau memberikan jaminan kepada pemilik barang yang sudah dipinjam. Dalam perkembangannya, usaha rental sudah menjadi bisnis yang sangat menguntungkan karena pada saat ini sebagian besar masyarakat cenderung sangat senang menggunakan jasa usaha rental. Dengan menggunakan jasa usaha rental, lebih memudahkan masyarakat dalam menunjang aktivitas mereka. Baik, sekian penjelasan dari saya. Yang berikutnya akan dilanjutkan dari teman saya Egidius Eja. Jadi baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Struktur organisasi. Di sini ada pemilik dan pegawai. Prosedur sistem rental kamera pada rental kamera Savistar. 1. Konsumen mendatangi tempat rental. 2. Karyawan menyerahkan daftar kamera. 3. Konsumen memilih kamera yang akan disewa. 4. Karyawan mengecek ketersediaan kamera. 5. Jika kamera tidak tersedia, konsumen memilih kamera jenis lain. 6. Jika kamera tersedia, karyawan mengecek harga sewa kamera. 7. Konsumen membayar dan menyerahkan kartu identitas. 8. Karyawan mengaktifkan data kamera. Prosedur pengembalian kamera pada rental kamera Savistar. 1. Konsumen menyerahkan kamera yang akan disewa. 2. Karyawan cek data konsumen. 3. Karyawan cek denda jika ada denda. Karyawan memberitahu biaya sewa. 4. Konsumen membayar biaya sewa dan mendapatkan kartu identitas. 6. Jika ada denda, karyawan menghitung denda dan total bayar. 6. Konsumen membayar biaya sewa beserta dendanya. 7. Konsumen mendapatkan kartu identitasnya kembali. Dan pembahasan proses penyewaan kamera yang diusulkan. 1. Konsumen membawa kartu identitas.
2. Konsumen memiliki kamera yang akan dipinjam dan menyerahkan kartu identitas. 3. Karyawan mengecek ketersediaan kamera, jika tidak tersedia kartu identitas dikembalikan, jika tersedia karyawan menginputkan data penyewa. 4. Karyawan mencetak bukti sewa dan menyerahkan kepada pelanggan. Karyawan mencetak laporan penyewaan dan memberikan kepada pimpinan. Prosedur pengembalian kamera yang diusulkan. 1. Konsumen menyerahkan bukti sewa dan kamera kepada karyawan. 2. Karyawan menginput kode yang terdapat di bukti sewa. 3. Karyawan mengecek denda, jika tidak ada denda, karyawan menghitung total bayar dan kemudian mencetak bukti pembayaran dan diserahkan ke karyawan. 4. Jika terdapat denda, karyawan menghitung total denda dan menghitung total bayar dan kemudian mencetak bukti pembayaran dan diserahkan ke karyawan. Karyawan mencetak laporan pengembalian kamera dan menyerahkan ke pimpinan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, sistem penyewaan atau rental kamera pada rental kamera Savistar diharapkan membuat semua proses penyewaan menjadi lebih efisien dan efektif. Dengan adanya program aplikasi penggunaan sistem penyewaan atau rental kamera ini, maka diharapkan dapat mempermudah penyewaan kamera pada rental Savistar. Dengan program sistem diharapkan dapat mempermudah dalam proses penyimpanan data dan meminimalisir kesalahan karena sudah terintegrasi database. Saran, diharapkan kedepannya sistem informasi penyewaan kamera pada rental Savistar dapat dikembangkan dengan menambahkan proses-proses yang lebih lengkap. 2. Diharapkan perlu adanya pegawai yang memahami dengan komputer agar sistem informasi yang dirancang dapat digunakan dan dipahami dengan mudah. Sekian presentasi tugas dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.